Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita kembali bersua di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tak lupa juga kita hanturkan salawat serta taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membentangkan tikar-tikar keintelektualan dan menjauhkan kita dari zaman kebodohan. Pada kesempatan kali ini, kepada yang terhormat Bapak dosen dan kepada teman-teman yang saya banggakan, saya akan membawakan sebuah ceramah singkat dengan judul Idul Fitri Menebar Maaf. Pada hari yang berbahagia ini, pada hari kemenangan umat Islam, Idul Fitri merupakan hari yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, di mana pada hari ini disebutkan sebagai hari kemenangan kaum muslim. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Sebab pada hari kemenangan ini, pada hari Idul Fitri ini, kita telah lepas dari rasa kegelisahan, kita telah mencapai kenikmatan di mana kita dapat menahan hawa nafsu kita sebulan penuh. Kemudian, mengapa pada bulan suci Ramadan dan diakhiri dengan Idul Fitri senantiasa disebutkan sebagai hari penuh kegembiraan? Sebab para muslim senantiasa menebar kebaikan dengan memberi maaf dan meminta maaf. Memberi dan meminta maaf merupakan sikap yang sangat terpuji dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa sungguh tinggi ketakwaan seseorang jika ia mampu memaafkan orang yang telah melukai hatinya kepada orang yang telah menzaliminya. Itulah sebabnya sehingga senantiasa menebar kegembiraan dengan senantiasa memberikan maaf dan meminta maaf merupakan hal-hal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sedemikian itu melekat pada diri setiap Rasulullah dan Nabi, melekat pada setiap diri orang-orang yang berakhlak mulia. Sikap senantiasa menebarkan maaf juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau memaafkan para saudara-saudaranya dengan lapang dada, padahal para saudaranya yang terdahulu senantiasa berbuat jahat dan berbuat buruk kepada beliau. Bahkan beliau pernah diasingkan dan dibuang ke sumur, sehingga beliau harus jauh dari kedua orang tuanya. Namun, ketika dewasa beliau tetap memaafkan dan menolong saudara-saudara yang telah menjauhi dirinya. Sikap tersebut juga ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana beliau senantiasa memberikan maaf kepada para penduduk Mekah yang di mana pada saat itu mereka sangat membenci dakwah Rasulullah. Mereka membenci dakwah Rasulullah, menzalimi, menghina dan mencaci maki Rasulullah. Namun Rasulullah tetap senantiasa memaafkan para orang-orang yang memusuhinya. Dengan sikap yang ditanamkan oleh Rasulullah tersebut, maka para penduduk Mekah tetap memaafkan beliau, tetap meminta maaf dan memberikan maafnya, sehingga para penduduk Mekah tersanjung akan perilaku yang ditampakkan oleh Rasulullah, dan mereka berbondong-bondong masuk ke ajaran Islam karena menurutnya ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan kedamaian. Adapun yang perlu dilakukan ketika kita ingin menanamkan rasa toleransi tersebut dengan senantiasa memberikan maaf dan meminta maaf, yang pertama adalah kita dianjurkan untuk mengingat semua perilaku orang terhadap kita, perilaku buruk seperti menzalimi, menjatuhkan kita, mencaci maki dan sebagainya, bahkan menghancurkan masa depan kita. Yang kedua, mengingat dan berulang-ulang kali kemudian berdoa bahwa jauhkanlah saya dari orang-orang yang telah menzalimi dan maafkanlah segala dosa-dosa mereka, sehingga dosa-dosa saya juga dapat dimaafkan. Yang ketiga adalah senantiasa kita berucap kembali ataupun mengulang kembali doa-doa tersebut, doa-doa kebaikan.
Karena yang paling terpenting adalah kemujaratan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.